Oke, oke. Eh, last. Ini ada satu yang menarik, mungkin bisa dibahas dikit. Kalau menurut Kopol, ciri-ciri saham multi bagger itu yang gimana kok? Ini saya juga pengen tanya. Jadi saya hari habis ini, saya baca laporan keuangan, habis gitu saya invest, udah saya tidur. Ya, kalau perusahaan yang bagus mah pasti bagger, Pak. Tinggal Oke. nge-hold-nya berapa lama, gitu aja. Tapi nyarinya, Orang Kopol BCA nyari, aja multi bagger kok, 10 bagger. Iya. Ayo, ya kan? Kalau Dari dibilang blue chip nggak bisa bagger, bohong itu. Saya udah ngerasain kok blue chip bagger kok. Blue chip ya Kopol mah multi bagger, bukan bagger Ya kan? lagi. Bisa multi bagger, tergantung nge-hold-nya berapa lama. Iya. Tergantung perusahaannya bisa tumbuh apa enggak. Ya carilah perusahaan yang bisa tumbuh. Kalau perusahaan cyclical mah udah pasti multi bagger. Masa sih enggak sih? Ya terus perusahaan yang pokoknya perusahaan bagus pasti bagus, murah, punya pertumbuhan tinggi, ya pasti multi bagger. Tinggal tunggu waktu aja ya berarti Karena ya. harga wajarnya naik terus kan. Konsistensi pertumbuhannya ya. Ya sekarang misalnya ya, kita beli di PBV 0,33, 0,3 lah misalnya gitu ya. Harganya itu kalau mau turun lagi 50% rada susah kayaknya ya. Jadi PBV 0,15 tuh kayaknya perusahaan untung, PBV-nya 0,15 terus bertumbuh tuh kayaknya rada jarang gitu, Vin. Nemuin, Vin. Gitu. Udah gitu, kalau misalnya dia udah 0,15 lah anggaplah. Terus perusahaannya tumbuh nih, asetnya double lagi, PBV itu turun, Vin. Ya benar, PBV-nya kan turun. Iya, kalau menurut saya sih kalau itu nggak naik sih nggak pernah lihat sih, Vin, kalau kayak gitu, Vin. Atau nggak perusahaan yang per 1 nggak naik gitu, terus tiba-tiba EPS-nya naik lagi. Pernya turun lagi jadi setengah. Iya, jadi setengah. Masa nggak pernah lihat yang kayak gitu mah, Vin. Iya. Per 2, per 1,5 lah. Itu kan biasanya per 2 tuh setelah dari rugi jadi untung tiba-tiba jadi per 2 gitu. Orang-orang tuh nggak lihat, nggak ruginya tuh gara-gara ditulis per 1 gitu, enggak. Tapi dia tuh dapat per 1 tuh di kemudian hari gitu. Bisa dapat. Tapi pas ditulisnya per 1 dia beli tuh rasanya rada jarang gitu kayak gitu, Vin. Kok kalau contoh kayak saham-sahamnya apa ya, Panin ya kalau nggak salah, Panin Group itu kan sebenarnya bagus ya, fundamentalnya tuh oke banget. Tunggu, aku sambil lihat lagi ya. PNLF, PNIN gitu ya. Sorry, PNIN ini kalau bicara per itu 2,65 kok. Kalau bicara PBV itu 0,15. Gila, ini premium banget. Bahasanya Pak Loma ini premium ini. Ini mah benar-benar. Tapi beli aja. Tapi kan mau turun lagi 0,15 tuh mau ke berapa? Ini mau ke berapa masih bisa turun lagi nggak? Kayaknya mah masa sih per 1 per 0,1 gitu. Iya. Ini Corona terakhir lowestnya dia di harga 575. Sedangkan harga terendahnya ya dia pernah sampai di 130. Tertingginya di 2018 itu sempat di 1725, abis gitu nggak pernah naik terus. Kalau menurut Kopol ini oke nggak? Karena kan kita tahu ya, maksudnya ya biasalah mungkin gambaran di market gitu ya. Mungkin ini bukan fundamental, tapi kan biasa banyak yang ngomong perusahaan Jepang, ya Panin itu nggak pernah maintain harga saham gitu. Jadi harga sahamnya mau jungkir balik kayak gimana, ya istilahnya mereka nggak peduli. Gitu. Kalau menurut Kopol gimana nih? Apakah ini juga bisa sebenarnya kita investasikan dengan kita dengar hal seperti itu, atau mending better murah sih, tapi karena nggak gerak ya udahlah nggak usah gede-gede 5% porto aja gitu. Atau boleh gimana? Gitu juga ya tergantung kalian. Kalau duitnya nggak dikeluarin mau di situ boleh. Tapi kita lihat juga growth-nya berapa dia. Growth-nya masih 30%. Berarti kan PBV-nya turun terus. Lu makin kaya, lu tabung aja terus di situ juga nggak apa-apa. Delistingin aja kalau bisa. Sekalian lu tabung di delistingin kan nanti jadi punya perusahaan lu. Nanti propertinya lu jual-jualin. Gitu ya. Bisa kan? Yang penting kan sebenarnya kalau investasi harga wajarnya berapa gitu. Tapi kalau lu resah dengan ketidaknaikan harga sahamnya ke harga wajar itu, ya udah jangan main di Panin lah. Gitu. Tapi kalau dengar dari Lo Keng Hong itu dia masih nggak percaya kalau perusahaan bagus itu harga sahamnya nggak nyampe ke harga wajar. Iya, kata Lo Keng Hong loh. PBV-nya Panin itu
book value-nya harusnya 4.400, kalau di harga 680 sih harusnya 5 bagger ya kok ya. Beggar kan kalau untuk 5 harga bagger. wajar. Iya, 5 sampai 6 bagger. Soalnya kalau investor itu nggak bisa prediksi harga, Pak. Taunya murah aja. Nah, kalau PNIN ini atau PNLF menurut Kopo layak invest kah? Atau mungkin ya avoid dulu deh karena memang harga sahamnya nggak kemana-mana gitu. PNLF malah menarik nih. Dia punya earningnya maksudnya stabil ya, tiap tahun stabil. Ini 57, 4 tahun terakhir 57, 62, 58. Asetnya tumbuh nggak, Vin? Asetnya tunggu aku lihat di Kalau asetnya financial. tumbuh kan PBV-nya turun terus ya kalau harganya nggak naik-naik. Iya. Aset itu lihatnya di mana ya? Nah, ketahuan nih bukan anak fundamental, nyari aset tuh di mana? Sorry, Ini aja, ini aset. pakai apa Asetnya ya? tumbuh. Naik. Gua pakai asetnya tumbuh, annual asetnya tumbuh. Debt-nya juga turun. DER-nya juga turun, asetnya tumbuh. Equity-nya juga naik tiap tahun. Cobain aja beli nggak apa-apa kalau mau. Tapi kan kalau misalnya udah bosen gitu ya, nggak naik-naik, kan dijual juga kemungkinan ruginya kecil, Vin. Dan nggak turun-turun juga. Oh, tapi nggak rugi waktu ya, kok ya, kalau istilahnya kayak gitu ya. Makanya kalau takut rugi waktu ya di hold aja terus kan asetnya tumbuh terus sama Iya. sama earningnya kan tumbuh terus. Sekarang apalagi PNLF nggak bagi dividen kan? Iya, PNLF nggak bagi dividen. Berarti kan asetnya harusnya nambah. Bener, Ekuitasnya asetnya nambah, bener. Bener nggak? Ya Bener. PBV-nya longsor terus gitu. Iya, longsor terus. Sekarang udah 0,2. Ya nabung saham di situ aja lo sampai jadi komisaris bisa. sampai delisting. Sampai delisting lo itu punya lo semua nanti. Ya. Karena ya istilahnya itu ya, kita ngebeli asetnya ya, kok ya. Nah, tapi memang jadi misalnya kalau misalnya kita punya pikiran harga sahamnya nggak naik-naik ya jangan belinya itu. Kan yang murah naik pun banyak. Iya, yang murah naik pun banyak. Contohnya kayak terakhir SMDR. Cuman Panin tuh memang kata Lo Keng Hong tuh memang perusahaan bank yang kuat, Pak. Ya, setuju. Kalau itu setuju. Cuman ya memang kayaknya juga terobosannya masih kurang kali ya. Ya, sangat-sangat konvensional dibandingkan BCA, itu masih sangat-sangat konvensional. Cuman sometimes kalau dia misalnya tiba-tiba punya terobosan tuh bisa naiknya ngacir-ngacir loh, Bang. Kalau lu lihat tuh saham Budi, lu lihat Budi. Itu tuh sideways panjang itu di 189, 90. Sungai Budi Group ya, Sungai Budi Group. Lihat tuh si Budi. Itu kan diem terus di 100, begitu dia ekspor cebrut aja itu lihat harga sahamnya. Yang tahun lalu, bulan April, bulan Mei. Iya, tiba-tiba ke 200 kan? Iya. Begitu dia ekspor, nggak lagi jual penjualannya nggak cuma ke afiliasi, langsung ngebut naik jadi satu bagger. Ya, jadi satu bagger. Apalagi sekarang harga jagung mahal, ya kan harga singkong kedongkrak tuh, ya itu bisa naik. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak mau mandek di situ, ngerasa rugi, ya kalau investor sih sebenarnya nggak rugi-rugi juga ya, karena asetnya naik terus kan. Kalau kita nggak jual nggak rugi. Kalau kita jual itu rugi. Nah, cuman kalau kita nggak mau nih, tunggu terobosan juga bisa-bisa juga. Kita main-main dulu nih investasi di saham lain sambil mantau terus nih si PNLF. Kapan ada terobosan nih. Jadi kita rada main momentum nih. Seandainya dia naik nih ke PBV 0,3 kan masih murah. Ya kan? Tapi kita udah bagger-bagger di tempat lain, cepetan masuk situ. Bisa juga. Seandainya dia tiba-tiba udah naik gitu ya, kita masih bisa taking profit, tempat lain langsung segera. Iya, langsung kita hantam ke situ misalnya. Ya itu kan memang itu kan ada susah sebenarnya, Win. Itu kan teori kita aja. Kenyataannya belum tentu bisa. Cuma gambarannya begitulah ya, kok. Iya, gitu. Ciri-cirinya mungkin bisa ke arah situ juga. Ini menarik. Ini satu view baru sih buat saya juga sih, belajar lagi sih ini. Cuman ya kalau mau ditungguin juga boleh-boleh aja. Cuma resikonya itu nggak naik-naik harganya. Tapi belum tentu nggak naik juga harga sahamnya. Kita kan nggak tahu. Iya. Tiba-tiba ganti generasi, ganti manajemen, ada apa? Ada terobosan tiba-tiba. Tiba-tiba ngomong bank digital lah, kan langsung rame tuh kalau udah bank digital tuh. Iya.
Itu Panin masuk ke si digital. Panin tuh memang ownernya nggak perlu duit kayaknya. Dividen nggak bagi kan, taruh aja di situ. Tapi kayak NISP tuh nggak bagi-bagi dividen. Sekarang orang-orang rame beli NISP karena cashnya gede. Sekalinya dividen berasa tuh, dikumpulin bertahun-tahun kan. Aku belum lihat NISP. Ini sih murah ya, 655 ya. Oh ya. Good. Cashnya gede. Ya masih PBV-nya masih murah, 0,6, PER-nya juga bagus, cash ratio-nya gede ya. Cashnya gede. Kau bagi dividen aja dia dari cashnya berasa kan. Gitu. Iya, Jadi kadang-kadang tapi kalau cash gede tuh biasa ROE-nya jelek. Iya. Makanya kalau kadang-kadang ROE nggak bisa juga jadi patokan buat investasi ya. Tergantung case by case-nya, kenapa ROE-nya gede, kenapa ROE-nya kecil gitu aja. Jadi emang harus dibedah lebih detail lagi ya Pak ya. Kenapa dibalik angka itu yang jadi penting kalau menurut saya sih. Dibanding angkanya itu sendiri. Oh, katanya NISP punya legenda, ntar dikarungin. Tapi kalau murah gitu dikarungin kan nggak masalah. Iya. Biarin aja terus ya, beli terus ya kok ya. Beli terus kan nggak apa-apa kalau lu believe ya. Gitu. Kadang-kadang yang susah tuh nggak believe-nya gara-gara harganya saham turun. Selalu turun, jadi ini kok turun terus gitu ya kok ya. Kayak misalnya pelatihan dikasih gratis, tinggal nonton YouTube, orang jadi nggak believe-nya sama yang bayar. Karena wih bayar nih, mahal lagi, bagus nih kayaknya. Kan gitu orang psikologisnya gitu. Iya. Setuju. Biasanya yang murah dinilai istilahnya tidak lebih berkualitas dibandingkan yang mahal. Iya, gitu. atau enggak kadang-kadang, wih ini kenapa turun nih? Wah jangan-jangan ada apa-apa, kan gitu mikirnya. Bukannya nyari apa-apanya, tapi malah jual gitu, malah panik. Tapi kalau kita tahu apa-apanya, ya udah kenapa nggak beli lagi? Iya. Ini adalah mindset yang harus dibentuk apabila kita memang ingin berinvestasi ya kok ya, artinya ya. Ya salah satu yang paling susahnya di situ sebenarnya. Kalau misalnya analisanya sih menurut saya ya tiap orang punya common sense of business ya. Jadi untuk menilai bisnis tuh semua orang bisa gitu, nggak usah harus jago apa sih, harus jago analis atau gimana sih gitu. Kita lihat itu di pantai banyak orang panas, masa kita nggak mikir mau jualan minuman es misalnya? Iya. Ya kan? Itu kan sesederhana itu seharusnya sih.